Alhamdulillah pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, segar bugar, dipanjangkan umur sampai dengan hari ini. Mudah-mudahan kita juga diberikan keberkahan ilmu, kemampuan beramal, kemudian kita pada saatnya mampu mendapatkan kesempatan memperoleh rezeki yang thayyibah dan barokah, memiliki kesempatan untuk memiliki pasangan hidup, berkeluarga, kemudian juga memiliki anak cucu keturunan yang soleh-soleha, dan pada saatnya tentu kita berharap kebaikanlah yang kita peroleh kapanpun dan dimanapun kita berada, serta semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita mendapatkan kesempatan untuk terus-terusan berada dalam keriduannya. Kita bertekad untuk senantiasa membangun kembali diri kita untuk terus menjadi orang yang bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian, senantiasa menghambakan diri, ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sesegera mungkin bertobat ketika kita berbuat salah dan dosa, dan tentunya kita ingin menjadi ahli silaturahim yang pandai menjalin silaturahim kapanpun dimanapun, sehingga kita mendapatkan kesempatan memperoleh ilmu yang bermanfaat, rezeki yang barokah thayyibah, dan juga dipanjangkan umur, disolehkan amal, dan kita bermohon diwafatkan husnul khatimah, kelak di akhirat dipanggil dengan panggilan indah sebagai abdinya Allah dan ahli surganya Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita insya Allah pagi hari ini berbahagia dan istiqamah untuk tetap berjamaah bersama-sama membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, kemudian kita menikmati Al-Quran, dan insya Allah kita sama-sama untuk berusaha menyebarluaskan, mensyiarkan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran sesuai dengan kapabilitas dan kapasitas masing-masing. Kita ungkapkan dari dalam kalbu kita, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni. Hari ini alhamdulillah dari Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arca Manik Kota Bandung hadir, dan insya Allah di dunia maya sana juga sudah hadir. Dari Bandung ada Kang Indra dari Radio Kilait FM, kemudian ada Kang Ahmad dari belahan Bandung Cipamokolan ya, kemudian ada Kang Agus Jafar Sidik dari Bogor, dan ada Teh Is Yuliati bersama keluarga dari Sumedang. Alhamdulillah, mudah-mudahan masing-masing kita dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga, soleh dan soleha, dan insya Allah kita nambah ilmu, nambah iman, dan insya Allah nambah amal untuk bekal kita di hari kemudian. Yuk kita hari ini kita tambahkan amalan kita dengan membaca Al-Quran surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal mulai dari ayat ke-17. Mudah-mudahan kita mendapat kesempatan untuk membacanya 10 ayat dari ayat ke-17 sampai ayat ke-26. Mari kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Anfal mulai ayat ke-17. Falam taqtuluhum walakinna Allah qatalahum wa ma ramaitu idh ramaita walakinna Allah rama.
وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. Innallaha sami'un alim. Dzalikum wa annallaha mu'inu kaidil kafirin. Maka yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah yang membunuh mereka. Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin. Dengan kemenangan yang baik, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itulah karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu, dan sesungguhnya Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir. Alhamdulillah Bapak Ibu, di ayat ini ditegaskan tentang apa yang terjadi ketika perang Badar dan perang Uhud. Bahwa mereka umat-umat Islam ini yang jumlahnya lebih sedikit dari kaum kafirin Quraisy yang menyerang dari Makkah di bawah pemimpin kabilah Makkah. Pada saat itu mereka terjadi ada yang terbunuh dan ada yang luka-luka, ya. Di dalam hal ini diingatkan oleh Allah bahwa semuanya itu adalah kehendak Allah. Ketika ada yang terbunuh, maka yang membunuhnya di medan perang sebenarnya bukan dirimu, tapi Allah. Kemudian yang melempar dengan lemparan tangan-tanganmu, yang melempar itu sebenarnya bukan dirimu, yang melempar adalah Allah. Artinya apa? Mereka ini dalam keadaan yang ikhlas. Kalau orang yang ikhlas itu ditegaskan bahwa bibirnya bicara, yang bicaranya Allah, tangannya berbuat, yang berbuatnya Allah, kakinya melangkah, yang melangkahkan kakinya adalah Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebenarnya dalam keadaan apapun kita itu tidak berdaya, Bapak Ibu. Yang jago masak, yang pintar bikin bala-bala, yang pintar bikin combro, yang pintar bikin misro, yang pintar bikin dadar gulung, rarabuan, dan kawan-kawan, sebenarnya dia nggak ada apa-apanya. Jadi jangan sampai kita itu berlebihan. Wah, ini dadar gulung Ibu Agus pasti ngenah. Belum tentu kalau pas bikinnya itu Allah tidak menghendaki ngenah, ya. Betul Bu? Bisa jadi tutung, bisa jadi kapohoan, ya, bisa jadi adonan yang malah jadi bangkerak, Ibu ya. Apa yang kita harus lakukan dalam hal ini? Segala sesuatu yang kita lakukan adalah Allah yang memberikan kemampuan. Di dalam dua ayat ini ditegaskan bahwa jangan sampai kalian merasa sombong, merasa mampu, merasa punya kekuatan. Karena segala sesuatunya dari Allah. Sehingga kalian harusnya taat, tunduk, patuh hanya kepada Allah. Maka kalian pasti akan menang. Apa yang terjadi ketika di perang Badar, umat Islam menang dan dimenangkan Allah karena waktu itu ikhlas semata-mata hamba ini untuk mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dilanggar sedikit pun apa yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, kemudian diperintahkan kepada umatnya. Ya, tapi apa yang terjadi ketika di perang Uhud? Nah, ketika di perang Uhud
adalah terjadi setelahnya perang Badar. Diceritakan dalam surat Al-Anfal ini, setelah perang Badar harusnya yang menjadi tawanan itu dibunuh semuanya, gitu ya, perintah Allah begitu. Tapi ini malah ditukar dengan harta. Nah, akibat ditukar dengan harta, maka diberikanlah konsekuensi, ya, sanksi dari Allah, yaitu di perang Uhud mereka tidak bisa bersatu, hatinya gundah gulana. Begitu melihat harta rampasan perang, percuma aja melawan mereka, toh nanti juga mereka akan dilepaskan dan diganti dengan tebusan perang. Maka pada saat itu mereka tergoda dengan dunia, dengan harta yang namanya ghanimah, harta rampasan perang. Dan apa yang terjadi? Dapat kekalahan di perang Uhud. Nah, dan setelah mendapatkan kekalahan, kemudian apa yang terjadi? Kemudian mereka dalam keadaan yang sangat lelah, kecapean dan kocar kacir, bahkan Rasulullah sampai 4 giginya rontok, gigi depannya, karena kena tumbak dari musuh-musuh kafirin Quraisy di sana. Maka pada saat itu Allah turunkan apa, Bu? Hujan, Bu, ya. Nah, terus dalam keadaan itu Allah juga turunkan rahmat berupa ngantuk. Jadi Bapak Ibu lamun ngantuk turun hujan. Aduh, kebayangnya enak pisan tibra. Nah, Ibu Bapak meskipun capek siang hari, banyak masalah, gede hutang, loba kabutuh, tapi kalau sudah ngantuk hilang semua. Lunas hutang kalau sudah ngantuk. Makanya Bapak Ibu capeklah di dunia ini supaya hutang itu lunas. Jadi lamun saremet itu baru gak hutang, Bu. Ya, ya. Jadi pohon nanti deh karena hutang. Jadi lamun boga masalah, banyak masalah, mintalah kepada Allah, ya Allah berikanlah kemampuan kepada kami untuk mendapatkan solusi. Nah, solusi ketika dalam kecapean adalah ngantuknya. Apalagi ditambah dengan air hujan yang menjadikan menjadi segar. Bapak Ibu bayangkan di Gunung Uhud, ya, di Jabal Uhud itu gersang. Tadi siang panas, kemudian berperang, ya. Kemudian jarang turun hujan. Tiba-tiba waktu itu sore-sore setelah maghrib, setelahnya orang kafirin Quraisy pulang dengan berteriak-teriak bahwa mereka menang, sementara orang mukmin, orang muslim udah masing-masing masuk bersembunyi ke tepi-tepi gunung, ya, ke pinggir-pinggir batu-batu di gunung, termasuk Rasulullah SAW diungsikan, dibawa oleh Sayyidina Ali dan kawan-kawannya, para sahabat, ke sebuah gua di dalam Jabal Uhud untuk diobati, ya. Kersani Allah, kemudian turun hujan dan mereka ngantuk. Mayat-mayat bergelimpangan tidak dipedulikan, ya. Akhirnya apa? Besoknya baru setelah mereka segar dan bangun kembali, mayat-mayat itu dilihat di mana mereka. Nah, salah satu mayat yang menjadi fokus perhatian dari perang Uhud adalah mayat Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Besoknya ditemukan Sayyidina Hamzah dalam keadaan dadanya terbuka, artinya dibelah, ya. Kemudian jantungnya sudah tidak ada. Kemana jantungnya Sayyidina Hamzah? Diambil dan dimakan oleh Hindun. Ya, siapa Hindun? Istri wali kota Mekah. Ya, Hindun itu istri wali kota. Ya, istrinya Abu Sufyan. Ya, kenapa dia sampai memakan jantungnya Sayyidina Hamzah? Dendam. Kenapa dendam? Ayah dan saudaranya terbunuh oleh Sayyidina Hamzah di perang Badar. Jadi dia ngakalakeun, ngunek-nguneknya. Apakah yang membunuh Sayyidina Hamzah adalah Hindun? Bukan. Siapa? Wahsi. Siapa Wahsi? Budak yang diiming-imingi untuk dimerdekakan kalau bisa membunuh Sayyidina Hamzah, dan ternyata berhasil. Apakah Wahsi ini kemudian mati? Mati, Bu. Mati, tapi matinya bukan saat itu. Kapan Wahsi mati? Ketika menjadi tentara Rasulullah, ya.
Wahsy ini kemudian setelahnya pulang dari perang Badar, kemudian perang Uhud, kemudian dibebaskan, diberi hadiah oleh Hindun merdeka, kemudian dia memeluk Islam. Dan ketika sudah memeluk Islam, dia berperang untuk Islam, kemudian dia meninggal dalam keadaan berperang. Ya, Masya Allah, Ibu ya. Jadi kita harus selalu punya optimisme. Kalau ada orang yang saat ini belum beriman, orang yang saat ini masih tidak keruan, orang yang sampai dengan saat ini berbuat sesuatu yang melanggar, maka doakan mudah-mudahan mendapat hidayah. Tapi kalau orangnya sudah mati dan jelas-jelas mati dalam keadaan tidak mendapat hidayah alias belum masuk Islam, maka jangan sekali-kali mendoakan arwahnya meskipun itu bapak kita atau ibu kita atau keluarga kita ataupun dulur-dulur kita. Kalau mati dalam keadaan tidak Islam, maka diharamkan kita mendoakannya. Begitu Bu. Tapi kumaha dikuburkan? Kuburkan mah kuburkan, Bu. Ya, jangan dibikin sate datengeunah ya. Baik, jadi di dua ayat ini sampai Allah menegaskan inilah karunia yang dilimpahkan Allah kepadamu. Kamu tak berdaya tapi Allah memberdayakan kamu. Kamu tak sanggup membunuh mereka tapi kamu sanggup membunuhnya. Kamu tak sanggup melempar mereka bahkan kamu mampu melempar mereka. Ya, jadi itulah hikmahnya bagi kita. Saat ini juga kita sama tak berdaya. Ya, kalau tidak diberdayakan oleh yang Maha punya daya. Jadi jangan merasa sombong. Ya, apalagi sesumbar dia punya kekuatan. Contoh kecilnya ketika tidur maka semuanya hilang kemampuannya. Mata tak mampu melihat, telinga tak mampu mendengar, hati tak mampu merasa. Bahkan dicaci maki oleh orang atau musuh kita ketika kita sedang tidur kita mau paling eh, senyum-senyum aja karena tidak tahu. Baik, Alhamdulillah selamat bergabung dari Cirebon, Hilda dan Pirin bersama keluarganya. Yuk kita lanjutkan ke ayat 19. Ya tastabtihu faqad ja'akumul fath. Wa in tantahu fahuwa khairul lakum. وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. يا الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر
الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله بهم خيرا لأسمعهم. ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يقول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تضيع واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنشره ورزقكم من الطيبات. فآواكم وأيدكم
بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Bapak Ibu, mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima oleh Allah sebagai amal ibadah, dan yang salahnya, yang kelirunya mudah-mudahan Allah ampuni, dan kita diberikan kesempatan untuk terus-terusan tanpa henti belajar membaca Al-Quran, sehingga dari hari ke hari makin baik kualitas bacaan kita. Mari kita setelah membaca, kita ingin mendapatkan pemahaman yang benar, ingin mendapat pelajaran untuk diamalkan secara benar, ingin menikmati Al-Quran secara benar, dan juga ingin menjadi orang yang termasuk menyebarluaskan, mensyiarkan, mendakwakan Al-Quran secara benar. Mari kita lihat di terjemah tafsir Ibnu Katsir mulai ayat ke-20 surat Al-Anfal. Hei orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling daripadanya sedang kamu mendengar perintah-perintahnya. Jadi ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Taat kepada Allah dan Rasul, dan jangan berpaling. Jangan berpaling itu artinya jangan sampai kita mengabaikan, apalagi sampai melupakan ya dari apa yang diperintahkan Allah dan dari yang disampaikan oleh Rasulnya. Sedangkan kamu mendengar. Nah, jadi kalau tidak mendengar sih nggak apa-apa. Ini kan sudah mendengar ya. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata, kami mendengar, padahal mereka itulah tidak mendengarkan. Jadi jangan sampai kita api-api tore, ya, api pada terang. Saya nggak pernah mendengar, jangan. Biar saja saya mendengar, tapi sampai dengan saat ini saya belum mampu. Itu lebih sportif, ya, lebih indah, tidak akan jadi orang munafik. Kata gue, Haji, saya mendengar seruan haji, tapi dengan sekarang saya belum dimampukan Allah. Gitu. Kata gue, haji, hidup hese. Nah, itu ya. Bagus, umroh apa hidup hese, cek sah umroh hidup hese. Si mangson haji nyuruhnya gara-gara dicalekan ya langsung sekarang masih di Makkah Madinah. Masya Allah, sok itu geranya. Jangan kira-kira nyarekan. Nah, tapi dipiralkan ngarang ke karunyangan batur. Nah, tapi udah mulai gitu. Kalau tidak karena Allah, maka tidak akan terjadi peristiwa itu. Allah ingin memperlihatkan bahwa betapa hanya dengan hitungan beberapa hari saja yang namanya mengubah nasib manusia yang tadinya tidak punya apa-apa menjadi orang yang alhamdulillah luar biasa ya, yang kembang dari sana sini, yang menyekolahkan anaknya, yang memberikan beasiswa, termasuk yang mengirim duit banyak sekali. Masya Allah. Di sisi lain yang menghinanya dihinakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tadinya terhormat kemudian dia lepas dari jabatan. Masya Allah. Sedemikian mudahnya Allah ya untuk menjadikan dunia ini berubah. Jadi Bapak Ibu jangan pernah merasa kecil hati untuk terhadap rahmat Allah. Saudara meskipun saya begini, kalau Allah menghendaki maka saya bisa jadi ibu negara. Bisa tiba-tiba manusia semua mati, tinggal Pak Dede menjadi kepala negara, kan ibu jadi kepala negara, ibu negara, ibu ya. Itu yang namanya ikhtiar
kita terus harus dilakukan. Yang namanya nasib, yang namanya takdir itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pada saatnya dagang teh di tengah pengajian, tentunya yang dia harap orang pengajian itu pada beli, ya. Mungkin nanti untuk biaya sekolah, untuk nabung, untuk dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kesannya Allah hanya dengan dihina begitu, dia diviralkan. Nah, siapa yang paling berjasa dalam hal ini? Allah lah yang paling berjasa. Nah, sehingga ada orang yang punya kamera, ada orang yang memviralkan, ada orang yang melive dan seterusnya. Jadi semuanya karena Allah. Jangan sampai wah lamun gitu, wah itu namanya menafikan. Jadi di sini juga sama. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata kami mendengarkan padahal mereka tidak mendengarkan. Ibu sok kirim pengaosan, sok ningkatkan pengaos, sok pengajian, sok ningkatkan pengaji, sok balik di pengajian kerubung batur diomongkan, ustadznya diomongkan, ustadznya diomongkan, cenang ngaji, ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Niatkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma wa insyaallah bakal tenang hati. Ya, kalau orang yang berangkat ke ngajinya dengan cara seperti itu. Bukan hanya berangkat ngaji, Pak Dede mau ke kantor, Pak Tatang mau ngubur, Pak Teguh mau ke pasar, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ibu-ibu rek nyapu, ibu-ibu mencen runtah, ibu-ibu bersih, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Bukan hanya mau mencari ilmu, bukan hanya mau pengawasan, raditu billahi rabba, dimanapun kita berada. Siapa tahu orang gersasapu terus maut, ya. Kayak buku gersasapu terus maut. Iya, di Soledad kita buruk punya. Ya. Baik, yuk kita lihat ke ayat 21. Ya. Kemudian di ayat 21 ini disebutkan bahwa janganlah kamu seperti orang-orang munafik, naudzubillahi min dzalik. Kemudian di ayat ke-22-nya, sesungguhnya binatang atau makhluk yang seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah orang-orang yang pekak atau tuli dan bisu, tidak mengerti apa-apa. Disebut pekak atau bisu ini bukan berarti tuli beneran, bukan berarti bisu beneran, tapi ketika dia mendengar kebenaran, dia tidak mau mendengar, dan ketika harus menyampaikan kebenaran, dia tidak mampu berkata dengan benar. Kalau kata bosnya, "Kumaha ieu teh bener." Leres Pak, padahal itu haram. Gitu ya. Akhirnya gitu Bu. Itulah yang terjadi, yang sekarang lagi pada dibabat koruptor-koruptor. Ya, alhamdulillah kita punya Menteri Pertanian yang galak. Satu kantor Bu dipecat semua. Ya, gara-gara apa? Di saat harusnya tidak impor jagung, kemudian di saat panen jagung harusnya tidak impor jagung kan? Karena harga jagung waktu itu harganya 7.000. Ternyata malah mengimpor jagung. Akhirnya apa? Jagung jadi 3.000. Kan itu membunuh rakyat kecil, membunuh para petani. Ya. Akhirnya apa? Dipanggil, kenapa impor? Atas biasa, Pak. Kamu kebagian enggak? Kebagian, Pak. Bapak Oge ayah kebagian. Oh ya udah. Langsung panggil, pecat. Ya. Begitu dipecat ngamuk, ngomong kemana-mana katanya, kata beliau ya. Kemudian ya udah kamu saya angkat lagi. Ya. Tapi saya angkat lagi, tapi kamu harus beresin semua, kembalikan semua. Apa usah Pak? Tentu nama apa yang terjadi kalau seseorang mampu menyampaikan dengan benar, syukur-syukur para menteri bisa melanjutkan apa yang disampaikan Pak Prabowo ya sebagai presiden untuk berbenah di bidang korupsi di negeri ini. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada mereka untuk mengatakan yang benar itu benar, yang hak itu hak, dan yang salah itu salah, sehingga kita sebagai rakyat kebagian kesejahteraannya. Ya, insya Allah sebentar lagi Bu, banyak yang akan didorong masuk ke penjara. Ya, ya. Jadi siap-siap suka miskin itu makin banyak isinya ya. Kita di sini tetap aja di sini disuka miskin. Ya,
Tapi jangan jadi orang miskin, Bu. Ya. Sesungguhnya binatang atau makhluk yang seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah orang. Jadi makhluk yang paling jelek di sisi Allah adalah orang. Tapi orang yang seperti apa? Yang punya telinga tapi tidak mendengar, punya mulut tapi tidak bisa mengatakan yang benar. Ya. Kalau kiranya Allah mengetahui kebaikan ada pada mereka, tentulah Allah menjadikan mereka dapat mendengar. Dan jikalau Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka pasti berpaling juga. Sedang mereka memalingkan diri dari apa yang mereka dengar itu. Hei orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Ya, maksudnya apa membatasi Allah antara manusia. Allah membatasi manusia antara manusia dan hatinya, artinya banyak yang jasadnya atau fisiknya atau badannya dengan hatinya itu beda. Ya, hatinya mengatakan, aduh itu mah haram, tapi kelakuannya dilakukan, gitu ya. Nah, itulah godaan. Ya. Mari kita lihat ke ayat 25-nya, dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antaramu, dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Bapak Ibu, kalau ada orang yang berbuat zalim, kemudian orang-orang yang baik-baik itu tidak mencegah kezaliman, ya, maka yang celakanya itu bukan hanya yang zalim. Ketika ada orang membabat hutan, ada orang menghancurkan gunung dengan cara menebangi pohon-pohonnya. Kemudian di sekitar situ kan ada orang yang soleh, ada orang yang bau. Kira-kira kalau banjir milih ente, Bu? Sudah imah-imah ya soleh terus diliwat itu buka bebek ya. Jadi itu sebagai orang yang soleh tidak boleh diam ketika melihat kemungkaran. Ya, qulil haq walau kana murra. Katakan kebenaran meskipun pahit, meskipun dibenci oleh sekeliling, enggak apa-apa. Rasulullah sendiri dibenci oleh orang Mekah pada saat beliau sedang di Mekah. Ya, ulang udah cenah pilih Pak RT itu satuju, pilih Pak RW ya cenah benu, kajian teuing rek benu Pak RT Pak RW panaon oge. Lamun kira benar sampaikan. Gitu Bapak Ibu, masalahnya wah ninte gitu ya. Ya, gitu Pak Teguh. Ulah tuh Pak, cenah eta mah. Kadang-kadang kan 10 cm aspal teh. Tong loba omong cicing. Butuh keur itu, butuh keur ieu, tong kitu. Kesa gedeung deui aspalna beak ka bawah palibnya. Dan ingatlah, hei para muhajirin. Siapa para muhajirin? Adalah orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika kamu masih berjumlah sedikit lagi tertindas di Mekah, kamu takut kepada orang-orang Mekah akan menculikmu, maka Allah memberimu tempat menetap di Madinah dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya dan diberinya kamu rizki dari yang baik-baik agar kamu bersyukur. Ingat Bapak Ibu, manusia terkaya sepanjang sejarah umat Islam adalah kaum muhajirin. Siapa namanya? Abdurrahman bin Auf di saat itu. Tapi yang terkaya sampai dengan saat ini siapa? Sayyidina Utsman bin Affan. Abdurrahman bin Auf orang Mekah yang ketika diusir dari Mekah, pindah hijrah dari Mekah ke Madinah, temawa naon-naon, cuman baju yang dibawanya, ya, yang dipakainya. Demikian juga Sayyidina Utsman bin Affan yang kemudian menjadi menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menikahi dua putri Rasulullah. Jadi Utsman bin Affan ini radhiyallahu an menikahi dua putri Rasulullah. Ya, siapa namanya putrinya, Bu? Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ya, jadi dua putri Rasulullah dinikahi oleh Utsman bin Affan, tapi tidak sekaligus. Ketika Ruqayyah sudah meninggal, baru menikahi yang adiknya. Begitu Bapak Ibu ya. Boleh nggak menikahi saudara berdua, umpamanya Pak Dede, Bu Agus